Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak kacau ya pernyataan Prabowo ini begitu kan ya. Kok baru sekarang, baru sadar bahwa guru begitu kan ya hari ini ya gajinya hanya 400.000. Prabowo mengatakan ya kenapa di era hari ini kok bisa ada guru seperti itulah. Dari dulu kemana aja mereka begitu kan ya. Di era kepemimpinan Pak Jokowi kok sanjung-sanjung Pak Jokowi terus ya, peran gaji buruh gimana begitu kan, malah menaikkan gaji pejabat begitu kan ya. Guru-guru honorer gimana begitu di situ. Itu yang punya poin penting di situ seorang Prabowo begitu kan. Artinya apa? Artinya ya seorang Prabowo itu kalau menjadi presiden maka hal-hal yang menaikkan gaji para honorer, ya gaji guru dan sebagainya itu menjadi prioritas utama sebenarnya begitu kan. Tapi sekarang yang digembar-gemborkan kok makan gratis ya. Ini yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. Kenapa kok makan gratis terus begitu kan? Ada apa begitu kan ya? Maka disinilah poin penting yang harus kita tahu di situ begitu. Kata Prabowo ya, how can you live ya? Bagaimana cara hidup Anda begitu kan ya? Ini kan sederhana sekali begitu kan ya. Kalau Pak Prabowo temukan gaji 400.000 sebulan ya, guru ngaji ya, gaji guru begitu, maaf ya, gaji guru 400.000 sebulan, jangan kaget, itu sudah dari dulu begitu kan ya. Kenapa seolah-olah hanya ingin ya mencari suasana suara, tiba-tiba peduli terhadap ya gaji guru hari ini. Dari dulu kemana ada yang diperjuangkan begitu kan ya? Kemana ada coba bayangkan? Ini selama 5 tahun loh begitu kan ya? Kok baru sadar hari ini kan? Ini kan tumben seperti itu begitu. Maka hal-hal seperti itu tidak perlu kagetan, terkejut begitu. Seharusnya kan Anda harus membisiki Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ada gaji guru yang hanya di 400.000. Ya setidaknya naikkan menjadi 1 juta begitu kan. Misalnya begitu. Untuk gaji guru honorer dan sebagainya begitu. Ini kan sayang 1000 sayang begitu kan ya. Jadi sekarang itu kalau kita amati betul bahwa guru-guru yang ada di pedesaan itu gajinya berapa begitu kan ya. Ada yang nggak nyampe 400.000 begitu kan ya. Jadi ini harus benar-benar diperjuangkan. Kalau Pak Prabowo benar-benar memperjuangkan ini ya, berikan ya visi dan misi mereka, janji mereka apa begitu kan. Bukan hanya soal cerita ini, soal itu begitu. Kalau cerita soal temukan gaji guru 400.000 begitu kan ya sebulan, ya sama aja Pak Prabowo curhat kepada masyarakat Indonesia apa yang dilakukan oleh menteri-menteri Pak Jokowi hari ini begitu kan. Apalagi dari seorang Jokowi begitu kan. Artinya apa? Artinya gagal di situ begitu kan ya. Kalau sudah menceritakan seperti itu kepada rakyat Indonesia begitu. Jadi saya kira ini sudah dari dulu begitu gaji-gaji para para guru di situ ya hanya menjadi menjadi isu belaka di situ begitu kan. Jadi walaupun sudah demo sana sini percuma aja begitu kan, karena kebijakan-kebijakan yang muncul selama ini ya justru dari pemerintah begitu kan. Dan inilah ya kalau kita berbicara tentang konsumtif begini begitu kan, itu tidak nampak kepada rakyat kecil begitu kan. Ya ujung-ujungnya menaikkan pejabat biar tidak korupsi, itu bukan solusi sebenarnya. Masa pejabat mau dikasih gaji yang tinggi biar tidak korupsi? Bukan seperti itu. Yang namanya rakus ya tetap rakus di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya seorang Pak Prabowo itu harus tahu betul ya, tidak hanya memberikan makan gratis. Coba bayangkan logikanya. Makan gratis membutuhkan 450 triliun. Kalau 450 triliun dibagikan kepada para guru honorer di seluruh rakyat Indonesia begitu kan, berapa mereka ya? Ya bisa dapat ya satu bulan misalnya 1 bulan. Karena 1 hari makan gratis itu adalah 1 triliun begitu kan ya. Kalau dikalikan 1 bulan kan 30 triliun. 30 triliun kalau dibagikan para guru honorer di situ, berapa juta yang mendapatkan itu? Entah ada tambahan 350, entah 500 dan sebagainya begitu. Itu kan cukup sebenarnya begitu kan. Daripada begitu kan ya, hanya ya ini doang begitu kan. Bayangkan begitu. Jadi saya kira saya sampai hari ini tidak habis pikir begitu kan. Kok baru kaget begitu kan ya? Kok baru kaget ya? Sama dengan dengan Pak Jokowi begitu kan ya, yang kagetan seperti itu begitu kan ya.
Ini masalahnya, ini masalah soal ketimpangan di situ begitu kan ya. Guru honorer yang begitu ngabdi puluhan tahun tidak mendapatkan apa-apa dan sebagainya begitu kan ya. Demi mengabdi kepada negara, seharusnya ini memberikan apresiasi yang sangat luar biasa di situ begitu. Bahkan ini temukan ya gaji guru 400.000 sebulan ya. How can you live katanya. Bagaimana cara mereka hidup dan tinggal di situ begitu ya. Calon Presiden nomor 2 Prabowo Subianto ya heran saat menemukan guru di daerah yang gajinya masih 400.000 per bulan. Guru-guru banyak di daerah terpencil yang menghasilkan sebulan hanya 400.000. How can you live? Bagaimana kamu dapat hidup ya? Bahkan ya Prabowo dalam ya Trimegih Politikan Ekonomik ya kawasan Sudirman. Bahkan ya padahal kata dia guru bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia sebab guru berpendidikan ya berperan ya mendidik anak yang menjadi penerus bangsa. Nah, itu poin penting begitu kan, bukan soal bagi-bagi makan gratis begitu kan ya, yang membutuhkan 450 triliun. Bagaimana sumber daya manusia para guru-guru ini begitu harus diperjuangkan juga begitu kan. Karena para guru ini sebagai aset negara untuk mencerdaskan anak bangsa di situ begitu kan. Apalagi guru honorer sama dengan kerjanya dengan dengan PNS di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bagi ketimpangan-ketimpangan seperti ini menurut saya pribadi lebih prioritaskan. Ini seolah-olah Pak Prabowo sudah meniru Anies Baswedan begitu kan. Anies Baswedan itu hanya fokus dua dalam menjadi prioritas utama begitu kan ya. Soal pendidikan, soal kesehatan, soal ekonomi begitu kan. 3 poin ini yang menjadi cikal bakal Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Untuk bagaimana menjadi presiden itu ekonominya, bagaimana ekonomi semakin tinggi, terus kemudian bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan begitu kan. Pendidikan itulah yang paling yang paling disupport penuh begitu kan oleh Anies Baswedan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya pendidikan itu sebagai aset, sebagai investasi begitu kan. Jadi kalau Gibran mengatakan bahwa makan gratis dan minum susu gratis sebagai investasi untuk masa depan, saya kira agak kacau begitu kan. Justru pendidikan itu sebagai bentuk aset, sebagai bentuk investasi karena mencerdaskan anak bangsa di situ begitu kan. Jadi sudah jelas mereka begitu. Bahkan ya satu sih mengatakan dalam komen ya dokumen divisi visi dan misi pasangan presiden dan calon wakil presiden Raka Buming Raka Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menyiapkan sejumlah program untuk guru. Pertama, menaikkan gaji aparatur sipil negara ASN terutama guru supaya bisa meningkatkan pelayanan publik. ASN kan sudah gaji tetap mereka begitu kan. Kalau honorer gimana begitu? Kebijakan pengajian diarahkan ke upah minimum provinsi UMP dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional ya. Ini kita lihat saja, ini janji seorang Prabowo di situ begitu kan. Jokowi kurang apa coba bayangkan ya. Sudah berkali-kali Pak Jokowi di situ 2 periode tidak menunjukkan bagaimana hari ini ya gaji-gaji para honorer, gaji-gaji yang ada di desa begitu kan. Ya selayaknya misalnya setara UMR ya, misalnya UMP mereka begitu 1 juta, 1.200.000 kan enak juga begitu kan. Jadi sampai hari ini saya masih bingung begitu kan. Kenapa ya Pak Prabowo begitu kaget dan begitu baru menemukan hari ini begitu. Di detik-detik Pilpres begitu kan. Di detik-detik pemilihan. Jangan-jangan hanya cari sensasi atau menarik simpati dan suara mereka begitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau kita lakukan secara betul ya, sebenarnya baik kalau dijadikan program itu begitu kan ya, menjadi prioritas utama di situ begitu. Tapi sayang ya, prioritas utama itu justru ya pendidikan dan kesehatan itulah yang paling banyak yang diluncurkan begitu kan dari Anies Baswedan begitu kan. Itu poin paling penting di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.